Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan Kak Megawati. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian isi kehadirannya di Google Classroom ya. Pernahkah kalian pergi ke pasar maupun warung untuk membeli bawang? Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, di gambar ini, coba kalian bayangkan jika tidak ada alat ukur yang digunakan, dapatkah proses penimbangan itu dilakukan secara tepat? Nah, coba perhatikan lagi. Alat ukur apa yang digunakan seorang pedagang dalam menimbang bawang di gambar ini? Coba perhatikan lagi. Besaran dan satuan apa yang digunakan seorang pedagang dalam menimbang bawangnya? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kalian lihat penjelasannya berikut ini. Besaran dan satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur serta memiliki nilai dan satuan, sementara satuan digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Besaran terbagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang berdiri sendiri dengan satuan tertentu dan tidak tersusun oleh besaran lain. Besaran turunan adalah besaran yang tersusun dari besaran lain, baik tersusun langsung dari besaran pokok maupun besaran turunan yang lainnya. Dengan demikian, satuan besaran turunan tersusun juga dari satuan besaran penyusunnya. Berikut merupakan tabel dari besaran pokok atau jenis macam besaran pokok. Yang pertama itu ada panjang dengan satuan meter, yang kedua massa dengan satuan kilogram, yang ketiga waktu dengan satuan second, yang keempat kuat arus listrik dan satuan ampere, yang kelima suhu dengan satuan Kelvin, yang keenam ada jumlah zat dengan satuan mol, yang ketujuh intensitas cahaya dengan satuan kandela. Berikut adalah besaran pokok dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada timbangan. Timbangan ini merupakan besaran pokok, jenisnya massa dengan satuan kilogram. Yang kedua ada stopwatch. Stopwatch ini merupakan besaran pokok untuk jenis waktu dengan satuan second. Selanjutnya ada meteran. Meteran ini merupakan besaran pokok panjang dengan satuan meter. Nah, meteran ini sering digunakan seorang tukang jahit untuk mengukur baju. Selanjutnya ada termometer. Nah, termometer ini merupakan besaran pokok untuk suhu dengan satuannya Kelvin. Termometer ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk mengukur suhu badan seseorang ketika ia demam. Besaran turunan memiliki 8 jenis besaran. Yang pertama ada percepatan dengan dimensi LT-1. Yang kedua ada kecepatan dengan dimensi LT-2. Yang ketiga ada gaya dengan dimensi MLT-2. Yang keempat ada luas dengan dimensi L⁻². Yang kelima ada volume dengan dimensi L⁻3. Yang keenam ada massa jenis dengan dimensi ML-3. Selanjutnya untuk jenis besaran turunan yang ketujuh ada tekanan dengan dimensi ML-1 dikali T-2. Yang kedelapan ada usaha dengan dimensi ML⁻2 dikali T-2. Selanjutnya besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang mempunyai nilai atau besar saja.
seperti masa, waktu, suhu, usaha, energi, massa jenis, luas, volume, dan daya. Lalu selanjutnya adalah besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah seperti kecepatan gerak benda, momentum, percepatan, dan gaya. Dimensi. Dimensi adalah cara bagaimana suatu besaran tersusun atas besaran-besaran pokok. Dimensi dalam fisika ditulis dengan huruf-huruf tertentu, biasanya huruf besar dan diberi tanda kurung siku. Kita lanjutkan lagi untuk manfaat dimensi. Dimensi memiliki dua manfaat, yaitu yang pertama untuk menganalisis kesetaraan atau kesamaan dua besaran yang sepintas berbeda. Yang kedua, untuk menganalisis kebenaran suatu persamaan yang menyatakan hubungan-hubungan antara berbagai besaran. Kita lanjutkan lagi untuk analisis dimensi. Analisis dimensi dapat digunakan untuk menentukan satuan dari besaran turunan. Misalnya, dimensi kecepatan yaitu L dikali T minus 1. L merupakan dimensi besaran panjang dengan satuan meter dan T merupakan dimensi waktu dengan satuan second. Jadi, satuan kecepatan yaitu meter dikali second minus 1 atau meter per second. Semoga apa yang kakak jelaskan bermanfaat untuk adik-adik dan adik-adik dapat memahami materi yang kakak jelaskan. Apabila ada salah kata dalam penjelasannya, kakak mohon maaf. Kurang lebihnya, kakak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.